Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhlas dalam Islam menjadi pondasi utama dalam setiap ibadah, setiap amal bagi umat Islam. Bahkan ketika orang sudah bersyahadat sekalipun, itu tidak serta-merta akan mendapatkan surganya Allah. Dalam sebuah hadis ditegaskan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu akan masuk ke dalam surga dengan catatan khalisan min qalbi, dia harus ikhlas. Nah, jadi ikhlas dalam Islam itu menjadi keniscayaan. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Ikhlas itu berakar kata dari khalasa, kemudian mendapat tambahan satu huruf menjadi akhlasa yukhlisu ikhlas. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Ikhlas secara etimologi bahasa berarti murni. Air yang ada dalam botol kemasan atau dalam gelas itu dianggap murni ketika belum tercampur dengan apapun. Ketika sudah dicampur di dalamnya, apakah dengan nutri atau dengan apa, dengan zat apapun dimasukkan ke dalam gelas tersebut, maka air itu sudah berubah, tidak dianggap lagi sebagai air murni. Jadi ikhlas itu artinya adalah orang yang murni dalam setiap ibadahnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia ikhlas. Jadi kalau ada orang dalam ibadahnya, baik ibadah mahdhah atau ghair mahdhah, murni dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut sudah dianggap orang yang mukhlis. Mukhlis itu orangnya, sedang ikhlas itu adalah sifatnya. Akan tetapi ikhlas itu sifatnya abstrak. Tidak ada orang yang tahu apakah hari ini kita ikhlas atau tidak, si A ikhlas atau tidak. Tidak ada yang tahu kecuali hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, Zunun al-Misri, seorang sufi, memberikan penjelasan tentang ikhlas, membuat indikator ciri-ciri ikhlas, karena memang ikhlas itu sesuatu yang abstrak, tidak bisa kita lihat, tapi bisa dirasakan. Maka Zunun al-Misri dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Muqaddimah. Zunun al-Misri mengatakan salasun min alamatil ikhlas. Kata beliau, ada 3 ciri-ciri orang ikhlas. Ada 3, kata Zunun al-Misri. Yang pertama, istiwa'u al-madahi wa dhammi minal ammah. Kata Zunun al-Misri, ciri yang pertama orang yang ikhlas dalam amalnya, ikhlas dalam perbuatannya, yang pertama kata beliau adalah
istiwa'u al-madahi wadh-dhammi minal 'ammah. Sama ketika dipuji dan dicaci oleh orang. Artinya, orang yang ikhlas itu dia tidak merasa tersanjung, tidak besar kepala ketika mendapat pujian, dan tidak sakit hati ketika dihina, dicaci, dan tidak mendapatkan apresiasi. Kenapa? Karena orang ikhlas hanya mengharap Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Junun Al-Misri. Jadi orang ikhlas maka tidak ada harapan dalam ibadahnya kecuali hanya Allah. Bukan berharap pujian. Kalaupun dipuji dia tidak merasa tersanjung, kalaupun dia tidak mendapatkan apresiasi, dia tidak sakit hati. Yang kedua, kata Junun Al-Misri, nisyanu ru'yatil a'mal. Nisyan ru'yatil a'mal. Orang yang ikhlas, kata Junun Al-Misri, adalah melupakan semua amal. Jadi orang ikhlas itu menurut Junun Al-Misri tidak perlu apa yang sudah dia buat itu dicatat, tidak perlu. Bahkan kalau hari ini selfie pun tidak perlu bagi orang-orang yang ikhlas, tidak perlu. Bisa jadi nanti ketika seseorang berbuat baik, ikut pengajian, kemudian selfie, dan kemudian selanjutnya diupload di dunia maya misalnya. Awalnya memang tujuannya adalah ingin mengajak orang untuk berbuat baik. Tapi kemudian ketika diupload beberapa jam, kita lihat tidak ada orang yang mengelek. Terakhir, orang tersebut yang punya status akan merasa tidak nyaman dengan teman-teman yang ada di dunia maya. Maka sikap berikutnya adalah orang-orang yang ada pertemanan itu kemudian yang tidak pernah nge-like statusnya, maka mungkin akan dibersih-bersihin semuanya. Artinya apa? Artinya orang yang berbuat baik ketika kebaikannya itu disebut-sebutkan, ditampilkan ke hadapan orang yang tujuannya sebenarnya adalah untuk memotivasi orang, tapi ketika ada sebuah harapan dari kebaikan yang ia munculkan itu tidak direspon oleh orang lain, itulah yang kemudian dalam kajian Islam disebut dengan sum'ah. Maka terkait dengan ini, supaya terjaga keikhlasan, maka kalau boleh saya ilustrasikan Junun Al-Misri tadi melupakan amal itu seperti orang BAB. Orang BAB itu kalau masih orangnya sehat, maka tidak akan pernah menceritakan apa yang ia buang. Siang tadi apa yang ia makan, apa yang ia minum. Kalau masih sehat akalnya, maka tidak akan pernah dia ceritakan. Maka orang-orang yang ingin ikhlas dalam hidupnya, maka harus siap menguburkan semua kebaikan yang telah ia lakukan di dunia, dan itu akan ia tuai hasilnya nanti ketika di akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, kata Junun Al-Misri, melupakan semua amal. Kemudian yang ketiga, kata Junun Al-Misri, adalah iktida'us sawab al-amal fil akhirah. Orang yang ikhlas, kata Junun Al-Misri, adalah hanya mengharap ganjaran, mengharapkan pahala, balasan, reward dari Allah nanti di akhirat.
Orang yang beriman dan ikhlas dalam beramal, maka andai pun dia tidak akan tahu, tidak ada ilmunya bahwa tidak ada surga, ya. Artinya surga itu tidak ada, bahkan mungkin neraka itu juga tak ada. Orang-orang yang ikhlas akan tetap beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang ikhlas meyakini benar bahwa tugas seorang hamba sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maka orang yang beriman dan ikhlas dalam amalnya, maka terus beramal. Dia tidak akan mengharapkan kebaikannya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka dia terus beramal sebagai seorang hamba. Dan pasti Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang melakukan kebaikan, maka terus akan diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah pasti. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad, tidak akan pernah menyalahi janjinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memposisikan kita termasuk dari hambanya yang selalu ikhlas dalam beramal, dalam beribadah, dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mukhlis dan kemudian juga orang-orang yang mukhlas. Artinya kita termasuk dari orang-orang yang ikhlas dalam beramal dan kemudian amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.